Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Insyaallah kita sampai pada pembahasan tentang Al-Aniyah. Tapi sebelum kita melanjutkan kajian kita, ada beberapa pertanyaan akan saya ajukan kepada antum yang bisa menjawab. Silakan angkat tangan. Pada pelajaran yang lalu kita telah menjelaskan hadis Anas bin Malik tentang menempel gelas yang pecah dengan benang yang terbuat dari perak. Ya. Di dalam hadis itu Anas bin Malik mengatakan, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua bacaan di situ dan artinya bisa berbeda. Artinya bisa berbeda. Apa saja dua bacaan itu? Siapa yang bisa menjawab? Qodahun. Ada bacaan yang lain. Hadis Nabi itu An Anas bin Malik. Kalau dibaca qodahun apa artinya? Kalau dibaca idhun apa artinya? Siapa yang bisa jawab? Ya. Kalau qodahun itu digunakan untuk minum. Sedangkan sejenisnya, sedangkan kalau misalnya ini berarti anak panah. Anak panah. Anak panah. Sebelum dibunuh dan ditempelkan pada anak panah. Iya. Nah, kemudian Anas bin Malik mengatakan, fastakhadha makan as-sya'bi. As-sya'bi di dalam hadis itu, kata-kata as-sya'bi itu ada, ini adalah lafaz mustarik namanya.
Lafal mustarik itu adalah satu lafal yang memiliki beberapa arti. Coba sebutkan arti dari Sya'bi di sini. Siapa yang bisa jawab? Kemarin sudah jadi. Iya, Pak. Iya, Pak. Hah? Sya'bi? Bukan itu. Ya. Jalan di. Iya. Satu lagi artinya apa? Pecahan. Iya. Bagus. Ada dua arti Sya'bi. Yang pertama adalah jalan kecil di lembah gunung dinamakan Sya'bi juga. Sya'bun. Dan arti kedua adalah pecahan yang ada pada gelas itu disebut juga Sya'bun. Bagus. Nah, kemudian kemarin kita sudah menjelaskan bahwa najis itu ada dua macam. Najis ada dua macam. Apa saja itu? Ya. Najis ada dua, najis putih dan najis air. Iya, bagus. Berarti mencatat ya. Makanya harus bawa catatan. Catatan dibuka lagi bisa menjawab. Kalau tidak punya catatan, berarti harus hafal, kan begitu. Baik, bagus. Nah, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa ya, bekas najis yang masih tersisa itu menyebabkan najis itu belum terangkat. Ada tiga kan? Apa saja? Ta'mun, rasa, bau, dan warna. Di antara ketiga sifat ini mana yang apabila masih ada berarti najisnya warna, bagus. Cepat. Warna ya. Ya. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita juga telah membahas tentang khamr yang dijadikan sebagai cuka. Ya. Nabi ditanya tentang khamr dijadikan sebagai cuka. Kemudian Nabi mengatakan apa? Jawabnya, la. Pertanyaan saya, la di sini la apa namanya? Hah? La? La nahiyah. Betul. Artinya apa? Larangan, ya. La, jangan. Yaitu jangan jadikan khamr menjadi apa? Menjadi cuka. Baik. Bagus. Silsilatun min fiddah. Silsilah ini apa artinya? Silsilah. Silsilah itu apa? Hah? Apa? Benang. Benang, ya benang. Silsilah itu benang. Silsilah itu banyak artinya, rantai itu silsilah kan gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah benang. Benang dari apa? Dari perak. Baik. Nah, terakhir. Pertanyaan terakhir untuk hari ini. Hadis Imran bin Husain bahwa Nabi SAW dan para sahabat berwudu dari mazadah wanita musyrik. Mazadah itu apa? Hah? Kantung minuman yang terbuat dari kulit. Bagus. Kalau kantung minuman yang terbuat dari keramik itu bukan mazadah.
ya. Itu aniyah yang terbuat dari keramik, dari plastik. Dulu kan nggak ada plastik ya. Dulu dari apa? Dari keramik. Nah, kalau yang terbuat dari kulit itu namanya mazada. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita. Antum siap-siap mencatat. Kajian kita pada hari ini adalah tentang hukum keledai piaraan dan hukum najisnya. Apa? Keledai peliharaan atau keledai piaraan. Keledai kita bagi menjadi dua. Ada keledai ahliyah, ada keledai wahsyiyah. Nah, hadis berikut ini akan menjelaskan kepada kita hukum keledai ahliyah. Coba Tri dibaca hadisnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha fanada inna Allah wa rasulahu yanhayakum an luhumil humuril ahliyati fa innaha rizqun muttafaqun alaih. Baik. Hadis Anas bin Malik. Wa anhu maksudnya di situ adalah Anas bin Malik, karena hadis sebelumnya yaitu juga hadis Anas bin Malik. Baik. Hadis sebelumnya yaitu hadis Nabi ditanya tentang khamar yang dijadikan sebagai duka. Itu hadis Anas bin Malik. Nah, ini juga hadis Anas bin Malik. Ya, ia berkata, "Lamma kana yaumu Khaybar." Khaybar ya dengan memfathahkan kha. Khaybar itu adalah suatu tempat ya di dekat di arah utara kota Madinah, Madinah An-Nabawiyah, satu wilayah yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Sekitar jaraknya dari kota Madinah 160 km. 160 km ke utara, ke arah Tabuk ya. Nah, itulah dia Khaybar. Di sini bermukim orang-orang Yahudi ya, terutama orang-orang Yahudi buangan, yaitu Bani Nadir. Apa? Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa yang telah diusir dari kota Madinah, lalu mereka berkumpul di sini, di Khaybar ini. Wa kana yaskunuha ta'ifatun minal yahud. Wilayah ini didiami oleh beberapa kelompok orang-orang Yahudi. Ya, sebelum mereka diusir secara total dari tanah Arab. Mereka diusir secara total dari tanah Arab, semuanya diusir dari tanah Arab itu pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab. Ya, Umar ibn al-Khattab. Lalu Rasulullah SAW menaklukkan Khaybar ya pada tahun ke-7 Hijriah. Pada tahun ke-7 Hijriah. Wilayah ini dikenal dengan ya kesuburannya, karena di sana banyak kebun kurma. Pada masa Nabi, kebun-kebun kurma ini hasilnya diserahkan kepada kaum muslimin ya, sebagai harta jizyah bagi kaum muslimin. Nah, itu Khaybar. Lamma kana yaumu Khaybar, ketika hari Khaybar, yaitu hari penaklukan Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talha fanada, untuk mengumumkan. Nada ay i'lam, yaitu mengumumkan. Kepada siapa diumumkan? Kepada kaum muslimin. Ya, kepada kaum muslimin. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum. Yanhayanikum itu bentuk musanna dari yanha. Dua orang, yanhayani. Kum maf'ulun bihi. Yanhayanikum. Allah dan Rasulnya melarang
Allah dan Rasulnya melarang kalian kaum muslimin an luhum al-humuril ahliyah, dari daging al-humurul ahliyah. Pengharaman makanan biasanya dinisbatkan kepada daging. Apa? Dinisbatkan kepada daging. Ya, hurimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Apakah artinya lemak babi halal karena tidak disebutkan lafalnya di dalam Al-Quran, yang disebutkan cuma dagingnya? Apa seperti itu? Tidak. Berarti kikilnya, lidahnya, otak babi kan begitu ya? Nah itu kan tidak dikategorikan sebagai daging. Apakah ini keluar dari hukum pengharaman? Tidak. Ini namanya di dalam usul fikih kharaja makhrajal ghalib. Apa? Kharaja makhrajal ghalib. Yang tidak bisa diambil mafhum darinya. Salah satu penghalang diambilnya mafhum dari satu nas adalah nas itu diucapkan ataupun dikeluarkan dalam konteks kharaja makhrajal ghalib, yaitu diucapkan menurut kebiasaan. Karena biasanya yang dimakan itu daging. Ya. Biasa yang dimakan itu daging, bukan kikil, ya bukan babat kan begitu ya. Nah, orang-orang Arab itu biasanya kalau makan lembu, kambing, ya hewan-hewan berkaki empat seperti ini, itu yang dimakan daging. Maka jangan heran kalau di sana kikil, babat, apa itu dibuang kan begitu ya. Bukan berarti tidak boleh dimakan, bukan. Tapi memang biasanya tidak dimakan. Ya, ayam saja mereka cuma makan dagingnya saja. Ya, orang kita saja, orang Melayu saja semua dimakan. Kalau bisa bulunya dimakan, bulunya pun ikut dimakan, kan begitu. Nah, paham? Jadi ini bukan berarti yang diharamkan itu dagingnya saja. Ya, yang diharamkan adalah keseluruhannya. Ya, keseluruhan dari al-humur ahliyah ini. Keledai ahliyah, yaitu keledai piaraan. Orang bilang keledai kampung. Ya, atau keledai piaraan. Itu diharamkan semuanya, sampai lidahnya, otaknya, buntutnya dan seterusnya. Sama seperti babi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an daging babi. Cuma bukan berarti yang diharamkan itu dagingnya saja. Seperti sebagian orang yang ada yang berpemahaman seperti itu, ya. Misalnya kaum Zahiriyah, sampai ya kita katakan kaum Zahiriyah saja tidak mengambil Zahiriyahnya di dalam bab ini. Mereka mengatakan yang diharamkan itu seluruhnya, bukan dagingnya saja. Ya, mereka agak melanggar sedikit kaidah mereka, yaitu berpatokan kepada nas. Nah, baik fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi luhum adalah bentuk jamak dari lahmun. Ya. Lahmun adalah al-juz'ul adali ar-ruhu bainal jildi wal 'adham, yaitu bagian yang kenyal yang terletak antara kulit dan tulang. Antara kulit dan tulang, itulah dia daging. Nah, tadi kita sebutkan bahwa yang dimaksud bukan hanya pengharaman daging saja, tapi seluruhnya. Al-humurul ahliyah. Humur itu adalah bentuk jamak dari himar. Humur bentuk jamak dari himar. Artinya apa ini? Himar, keledai. Pernah lihat keledai? Di TV. Iya. Di sini jarang terlihat keledai ya. Sampai-sampai di kebun binatang juga nggak ada keledai saya rasa. Ya. Keledai itu bentuknya sama seperti kuda, cuma lebih kecil dia. Nah demikian. Ya. Kemudian telinganya naik ke atas, agak besar, lebih besar daripada telinga kuda. Nah demikian. Itu keledai. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya wa inna anqara aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.
Oleh karena antum tak pernah melihat keledai, ya mungkin kemungkinan besar antum juga nggak pernah mendengar suara keledai. Ada yang pernah mendengar suara keledai? Tidak pernah. Ya, memang suara keledai itu buruk. Maka Allah mengatakan sungguh buruk-buruk suara itu adalah suara keledai. Baik, itu keledai. Keledai ini ada betina, ada jantan, sama seperti hewan-hewan yang lainnya. Nah, pengucapan ya al-himar itu biasa digunakan untuk keledai jantan biasanya. Apa? Keledai jantan. Ya, keledai jantan biasa disebut himar. Walaupun penyebutan himar di sini mencakup juga jantan dan betina. Namun di sana ada sebutan khusus untuk keledai betina. Ya, yaitu atan. Apa? Atan. Nah, atan ini adalah sebutan khusus untuk keledai betina. Himarun atan. Jadi kalau ada yang punya nama atan, jadi ganti saja. Karena artinya juga nggak bagus. Apa? Atan, baik. Ya. Enggak harus ganti. Itu bukan Indonesia kan itu, bukan Arab. Tapi kalau antum ke Arab, namanya dipanggil siapa? Atan, orang jadi lucu kan gitu. Atan namanya. Baik. Apa itu al-humurul aliyah? Yaitu keledai yang jinak, bukan yang liar. Jadi keledai dibagi dua, ada humurul ahliyah, ada humurul wahsiyah. Al-humurul wahsiyah adalah keledai yang liar. Keledai liar artinya keledai yang berkeliaran bebas di hutan. Ya, yang liar berkeliaran di hutan. Itu namanya humurul wahsiyah. Adapun keledai ahliyah atau humurul ahliyah adalah keledai yang jinak, bukan yang liar. Jadi di sini ada keledai yang liar, ada keledai liar. Ya mungkin di sini hutan-hutan Indonesia tidak ada. Ya, di tempat-tempat lain masih banyak ada keledai liar. Sama seperti kuda, juga ada kuda-kuda liar yang berkeliaran di hutan tanpa ada yang memilikinya. Nah, itu keledai-keledai liar seperti itu hukumnya berbeda dengan keledai-keledai yang peliharaan ini. Jadi dia jinak, bukan yang liar. Hewan ini disebut al-ahliyah karena penduduk kampung atau desa banyak yang memiliki hewan ini. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itu dia. Ya, oleh karena itu dia dinisbatkan kepada ahli. Ahli artinya penduduk kampung. Kenapa disebut penduduk kampung? Karena dia alim, yaitu jinak dan banyak dipelihara oleh mereka. Nah, kemudian Nabi mengatakan ketika ditanya menjelaskan tentang pengharaman daging keledai piaraan ini, Nabi mengatakan fa innaha rijsun. Ini alasannya. Fa di sini fa li ta'lil. Ya, fa fungsinya li ta'lil untuk menjelaskan ilah. Ya, fa banyak fungsinya di dalam bahasa Arab, di antaranya li ta'kid. Nah, di sini li ta'lil. Fa innaha rijsun. Karena, maka diartikan karena. Ya, bukan maka kan begitu ya. Bahkan biasa diartikan maka kan begitu ya. Bukan maka di sini artinya, tapi karena keledai peliharaan ini rijsun. Rijsun bentuk jamaknya arjal. Artinya adalah qadarun. Qadarun artinya kotoran, kotor. Kaidah mengatakan setiap yang kotor tidak boleh dimakan. Ya, artinya apa? Mudarat. Ya, setiap qadar, setiap najis itu diharapkan untuk dikonsumsi. Tapi tidak semua najis dikatakan apa? Tidak semua yang haram, tidak semua yang haram dinamakan najis. Seperti yang sudah kita jelaskan, ya semua yang najis itu diharamkan untuk dimakan, tapi tidak semua yang yang diharamkan itu dihukumi apa? Najis. Baik, bagus. Nah, demikian. Jadi dia diharamkan karena dia adalah qadar, yaitu kotoran atau kotor. Nah,
sebagaimana kita jelaskan, ada yang bertanya kemarin tentang apa? Tentang hewan jalalah, kan gitu ya. Hewan jalalah di dalam syariat itu diharamkan, haram dimakan. Haram dimakan hewan jalalah, yaitu hewan yang hanya memakan kotoran. Ya. Padahal hukum asal hewan tersebut adalah halal. Contohnya apa? Kemarin dicontohkan ada yang bertanya lele, kan begitu ya? Ya, atau hewan-hewan yang lainnya, ayam juga bisa begitu. Nah, itu makan kotoran saja. Nah, apabila dia sudah memakan kotoran saja, maka dia tergolong qadar, mustaqzar. Sesuatu yang dianggap kotor, mustaqzar, maka diharamkan, muharramun. Akan tetapi pengharamannya itu bukan permanen. Ya, sementara dia bisa dimakan kembali setelah dikarantinakan. Ya, setelah dikarantinakan. Nah, itu untuk jalalah. Namun untuk hewan humurul ahliyah ini, hewan keledai piaraan ini, ya ini dikatakan najis oleh Rasulullah SAW, dan ini tidak bisa dijadikan sebagai tidak bisa untuk lepas. Mungkin orang berpikiran, wah ini ada keledai piaraan, saya lepas ke hutan, ya setelah itu saya buru dia, nah jadi dia hewan liar, nggak bisa. Nah memang ada keledai liar, ada keledai piaraan. Ya, jadi kita tidak boleh bermain-main dengan hukum Allah. Bagaimana? Ini keledai piaraan, saya mau makan ini. Lalu bagaimana? Saya lepas dia ke hutan. Ya, udah tahu lah yang diburu ini kan begitu, orang jinak dia, nggak melawan dia, kan begitu. Ya, nah ini nggak boleh. Itu termasuk khilaf di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah demikian. Jadi sifat ahliyahnya ini tidak hilang karena dilepas ke hutan. Ya, karena keledai ahliyah ini juga biasa dilepas ke hutan. Ya, jadi dia tidak hilang ahliyahnya, sifat ahliyahnya karena dia dilepas ke hutan. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita larangan memakan keledai piaraan, dan Rasulullah SAW telah menjelaskan illatnya, yaitu karena kenajisannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa sisa air minum keledai, ya, maksudnya keledai piaraan, hukumnya apa? Najis. Ya, karena Nabi mengatakan rijsun, dia adalah najis. Artinya dapat kita tarik kesimpulan juga bahwa sisa air minum keledai piaraan juga najis. Suhur maksudnya, suhur itu tahu ya? Suhur adalah sisa air, sisa minum. Dinamakan suhur, sisa minum. Ya, misalnya keledai baru minum di satu bejana, maka air itu keledai ahliyah ya, keledai ahliyah baru minum di satu bejana. Ya, maka air dalam bejana itu telah najis, karena telah terkotori dengan benda najis, yaitu apa? Humurul ahliyah tadi. Nabi mengatakan dia rijsun. Nah demikian yang paling penting. Jadi dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa sisa air minum keledai piaraan hukumnya juga najis. Al-Imam Tirmidzi telah membuat sebuah bab dalam sunannya yang berjudul bab sisa air minum keledai. Sisa air minum keledai. Kemudian beliau menyantumkan sebuah hadis yang semakna dengan hadis di atas, yaitu hadis tentang perkataan Nabi SAW tentang keledai piaraan. Ya, innaha rijsun, bahwasanya dia adalah rijs, yaitu najis. Nah demikian. Jadi istinbat hukum seperti ini ya juga telah dilakukan oleh seorang imam, yaitu Al-Imam Tirmidzi. Beliau membuat bab di dalam kitabnya bab sisa air minum keledai. Nah demikian. Dan beliau menyantumkan hadis ini. Dan kalau kita lihat dari penyantuman hadis ini, maka Al-Imam Tirmidzi lebih condong kepada penghukuman najisnya ya terhadap sisa air minum keledai piaraan.
Wallahu a'lam bishawab. Karena ada korelasinya. Ya tidak mungkin beliau menyantumkan hadis yang semakna dengan ini, kemudian beliau menghukumi sisa air minum keledai piaraan itu apa? Suci. Itu tidak mungkin. Itu tidak selaras dengan apa? Dengan dalil yang dicantumkan. Nah demikian. Baik. Nah kemudian ini dapat kita katakan juga bahwa kenajisan al-humurul ahliyah ini, kenajisan al-humurul ahliyah yaitu keledai kampung atau keledai piaraan ini terletak pada dagingnya, darahnya, kemudian air seninya, kencingnya maksudnya, dan kotorannya, raus. Baik itu kotoran yang masih basah, artinya masih masih fresh, baru keluar, ataupun yang sudah kering. Ya, raus biasanya digunakan untuk makna kotoran yang sudah mengering, dikatakan raus. Baik. Jadi raus saja yang sudah mengering saja dianggap najis, apalagi yang apa? Yang masih fresh, yang masih hangat, belum mengering. Nah demikian. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah itu para ulama menyepakatinya. Wa amma uruquha wa lu'abuha wa badanuha fa fihi khilaf, ya, yang akan kita sebutkan. Adapun nanti berkaitan dengan badannya, ya, kemudian bulunya nanti akan disebutkan khilaf di antara para ulama di dalam masalah ini. Baik, ikhwanifiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian dapat juga kita ambil di sini satu pemahaman, ya, bahwa pembatasan, pengharaman dan penghukuman najis terhadap keledai dengan sifat ahliyah, yaitu piaraan, dapat dikeluarkan dari situ sebuah istimbat dalil bahwa humurul wasiyah, ya, keledai-keledai liar hukumnya adalah suci dan halal. Suci dan halal. Nah demikian. Wa dzalika annaha saydun tahirun halal. Maka dapat kita katakan bahwa keledai liar itu adalah termasuk saydun tahirun halalun. Hewan buruan yang suci lagi halal. Nah, silakan kalau kita berjumpa ya keledai liar di hutan, kita boleh memburunya. Nah, kita boleh memburunya. Ya kira-kira kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa bedanya antara keledai liar dengan keledai piaraan? Apakah karena dia ketemu di hutan begitu? Bagaimana kalau keledai liar nyasar ke kampung? Ya tentunya dapat dilihat dari sifatnya, dari karakternya. Ya. Ya, beda antara hewan hutan dengan hewan kampung. Ya, hewan hutan itu cenderung dia menjauh dari manusia. Itu sifatnya. Dia tidak mau didekati. Kalau didekati dia akan melarikan diri. Dia akan menjauh dari manusia. Itu sifat hewan hutan. Berbeda dengan hewan kampung. Ya, yang kalau kita dekati mungkin dia mau jinak. Dia mau mendekat dan dia tidak tidak memberontak. Nah itu sifat hewan kampung. Ya, harimau sirkus dengan harimau hutan aja beda kan begitu ya. Harimau sirkus bisa dipanggil datang dia kan begitu. Nah kalau harimau hutan, nah, dia cenderung liar. Dia tidak tidak menetap pada satu tempat. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi dari situ dapat kita tarik ya suatu kesimpulan ya bahwa al-humurul wasiyah hukumnya tahirun wa halalun, ya, suci lagi halal. Demikian Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian Ibnu Fiddin di sini ada khilaf ulama di dalam masalah ini. Tapi sebelum kita jelaskan khilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama di dalam masalah ini, para ulama lebih dulu sepakat, ajma'al ulama
ala anna rawsal himaril ahli wal baghal wa bawluhu wa damuhu wa lahmuhu najisah. Para ulama sepakat bahwa kotoran ya, keledai kampung, begal ya, kemudian kencingnya, darahnya dan dagingnya hukumnya najis. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu rijsun. Ya, wa qala an rawdihi, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa namanya? Ya, berbicara tentang kotoran apa namanya keledai. Nabi mengatakan innaha rijsun, bahwasanya dia adalah kotoran, dia adalah najis. Ya. Nah, ketika Nabi minta untuk apa? Alat untuk beristijmar, Nabi mengatakan ambillah batu dan hindarilah apa? Ya, raus dan tulang. Ya, aidon. Kenapa? Karena itu adalah bekal makanan saudara kalian dari kalangan jin. Nah, di dalam riwayat lain dikatakan alasannya adalah innaha rijsun. Ya, sungguhnya itu adalah benda najis. Nah, benda najis tidak boleh digunakan sebagai alat suci, alat menyucikan sesuatu. Menyucikan najis tidak bisa dengan najis. Ya, mensucikan najis tidak bisa dengan najis. Sama seperti antum tidak bisa berobat dengan benda-benda yang diharamkan. Baik. Jadi tidak mungkin antum bersuci dengan benda yang najis. Baik, teman-teman. Waqtanafu fi badanihi. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang badannya dan keringatnya. Ya, keringat begal ataupun himar. Begal tahu ya? Begal itu peranakan keledai ahli dengan kuda. Peranakan keledai ahli dengan kuda. Biasanya yang bisa diperanakan itu adalah keledai ahli, keledai kampung, keledai piaraan, bukan keledai liar. Kalau keledai liar nggak mau dia kawin dengan kuda. Yang bisa dikawinkan dengan kuda adalah keledai kampung. Maka dari itu para ulama memasukkan begal ke dalam hukum keledai ahli. Ya, ke dalam hukum keledai ahli. Baik. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang badannya. Demikian juga keringatnya dan apa yang keluar dari mulutnya. Apakah ya dihukumi sebagai najis atau tahirah, suci, termasuk lu'abnya, yaitu air liurnya. Ya, apakah dihukumi suci atau najis? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Imam Ahmad di dalam satu pendapat yang masyhur dari beliau mengatakan beliau condong kepada najisnya badan, keringat dan air liur keledai ahli. Ulama-ulama Hanabilah mengikuti pendapat ini. Bahkan mereka mengatakan di dalam kitab Al-Muqni' dan Al-Insaf bahwa begal dan himar ahli najis. Ya. Jadi adalah mazhab jumhur rekan-rekan atau sahabat-sahabat Imam Malik. Hingga Ibnu Jauzi mengatakan, Ibnu Jauzi adalah salah seorang ulama Hanabilah. Beliau mengatakan hadza huwa sahih minal mazhab. Inilah dia pendapat yang sahih dari mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali. Adapun dua imam yang lainnya, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa badan, keringat dan air liur al-humurul ahliyah, keledai kampung ini adalah tahirani, suci. Ini adalah satu riwayat dari Ahmad dalam riwayat yang lain. Namun riwayat yang masyhur dari mazhab beliau adalah dia najis. Ya. Nah, di dalam hal ini Al-Muwaffiq, yaitu Ibnu Qudamah, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, yang mengatakan wa sahih taharatul baghal wal himar. Yang benar adalah sucinya begal dan himar. Jadi di sini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni menyelisih mazhabnya. Ya, Ibnu Qudamah kita tahu dia adalah salah seorang ulama Hanabilah. Tapi di dalam kitabnya ini Al-Mughni, di sini dia tidak terikat dengan mazhabnya. Demikian ikhwan para ulama, ya, mereka tidak terikat dengan mazhab.
Hanya saja mereka mayoritas, misalnya beliau seperti Ibnu Qudamah, besar di kalangan mazhab Hanabilah. Beliau belajar fikih Hanabilah dan tumbuh besar di atas fikih ini. Maka wajar kalau banyak pendapat-pendapatnya menyepakati pendapat-pendapat Hanabilah, namun tidak semua. Demikian juga ulama-ulama yang lainnya. Ya, ada beberapa pendapat di mana mereka di situ menyelisih pendapat yang masyhur dari mazhab mereka sendiri. Nah, demikian ikhwan-fillah azza Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi di sini ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah ini. Baik. Adapun ulama-ulama mutaakhirin, ya seperti Muhammad bin Ibrahim al-Syekh yang mengatakan innaha tahirah fil hayat, bahwa ya hukumnya adalah suci, wala yanjus minha illa al-baul war-rawth wad-dam. Tidak najis kecuali kencingnya, kotorannya dan darahnya. Sementara Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan wa sahih alladzi la raiba fihi anna al-birra wal himar tahirani fil hayat kal-hir, bahwa tidak diragukan lagi begol dan himar yaitu keledai adalah suci selama ia masih hidup, seperti halnya kucing. Fayakunu riquhuma wa uruquhuma wa sha'ruhuma tahiran. Maka air liurnya, kemudian bulunya, ya, kemudian juga keringatnya adalah tahiran, suci. Wallahu a'lam. Nah, ini adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, kita tahu bahwasanya tadi ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya itu adalah najis. Seperti tadi kita bawakan pendapat Al-Imam Tirmidzi di dalam Jami' beliau, di dalam kitab beliau yang zahirnya beliau berpendapat bahwasanya itu adalah najis. Demikian juga Imam Ahmad dan rekan-rekan beliau mayoritasnya berpendapat najis. Nah, tapi ya, ulama yang lainnya berpendapat itu suci. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Namun yang disepakati di kalangan ulama adalah mereka sepakat bahwa ya kencingnya, darahnya dan dagingnya serta kotorannya, rausnya itu para ulama sepakat bahwasanya dia adalah najis. Itu mahalul khilaf dan mahalul ittifaq namanya. Ya. Poin-poin di mana mereka sepakat dan poin-poin di mana mereka berbeda pendapat. Nah, ini mohon dicatat. Ya. Jadi perbedaannya bukan masalah bergol atau keledai secara utuh apakah suci atau najis. Bukan itu yang dipermasalahkan. Ya, mereka sepakat kalau darahnya, kencingnya, kotorannya kan begitu ya. Ya, itu sudah sepakat para ulama adalah najis. Yang mereka perselisihkan adalah yang keluar darinya. Contohnya apa? Keringatnya, bulunya, ya. Kemudian apa? Air liurnya. Apakah ini digolongkan najis juga? Nah, disitulah para ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mana yang wajib? Mana yang wajib? Mana yang wajib? Saya nggak bisa mewajibkan sendiri. Nah, karena para ulama mutaakhirin juga di dalam tarikh berbeda pendapat. Ya, contohnya Ibnu Qudamah. Ya, kita ambillah ulama-ulama Hanabilah di dalam masalah ini ya. Seperti Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Beliau mengatakan, "Wasahih indi taharatul bighal wal himar." Ya, menurutku yang paling sahih adalah sucinya bighal dan himar. Bighal dan himar. Nah, ini menurut siapa? Menurut Ibnu Qudamah. Demikian juga Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, ini mufti sebelum Syekh bin Baz, mufti Saudi sebelum bin Baz. Beliau mengatakan hadzal qaul huwa al-aliyah fi syariah al-Muhammadiyah, syariatul yusuf. Nah, inilah yang lebih layak ya ini pendapat inilah yang lebih layak ya dinisbatkan kepada syariat ya Muhammadiyah yang mudah ini, yang jauh dari al-haraj dan masyaqah, kesulitan dan kesusahan. Wallahu a'lam.
Nah, itu pendapat dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsaimin. Akan tetapi ulama-ulama Hanabilah yang lainnya seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah lebih condong kepada pendapat najisnya bebal dan himar. Beliau mengatakan dalilun najasah la yuqabilu dalil taharah. Ya, bahwa dalil najisnya itu ya la yuqawil, ya tidak bisa dilawan dengan apa? Dengan dalil sucinya apa? Sucinya bebal dan himar. Artinya kuat. Nabi mengatakan inna harisun, bahwasanya dia adalah kotoran. Ya, menyamakannya atau di sini mengkiaskannya dengan kucing itu adalah kias yang jauh, ya. Kias baik, terlalu jauh kalau dianalogikan dan disamakan dengan kucing. Yang bebal disamakan dengan kucing, itu berbeda, kan begitu. Baik. Nah, demikian ibn Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itu berkaitan dengan perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan hukum air liur keledai kabur, ya. Baik. Nah, sekarang kita beranjak kepada hadis berikutnya. Amr bin Khalid radhiyallahu anhu qala وطبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه أخرجه أحمد والترمذي وصححه. Baik, hadis berikutnya adalah hadis Amr bin Kharijah. Amr bin Kharijah, siapa Amr bin Kharijah ini? Ini adalah salah seorang sahabat juga yang mungkin antum kurang masyhur ini, ya. Amr bin Kharijah adalah Amr bin Kharijah bin Al-Muntafiq Al-Adadi. Dia adalah sekutu Abu Sufyan. Ada yang mengatakan beliau adalah Al-Ash'ari. Ada juga yang mengatakan beliau adalah Al-Ansari Al-Jumani. Ya, namun lebih dikenal dengan sebutan Al-Ash'ari. Beliau berdomisili di Syam. Namun hadis beliau banyak diriwayatkan dari penduduk Basrah. Ya, beliau berdomisili di Syam, namun hadis-hadis beliau banyak diriwayatkan dari penduduk Basrah. Artinya penduduk Basrah yang banyak meriwayatkan hadis beliau. Wah, ini agak unik. Dia tinggalnya di Syam, tapi yang banyak meriwayatkan hadisnya penduduk Basrah. Ya, penduduk Basrah. Nah, demikian mereka. Nah, ini bagaimana ini? Ya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah penduduk Basrah ini berguru dan datang ke beliau, mengambil hadis beliau di Syam. Ya. Karena dulu mereka biasa berkelana untuk mencari hadis. Ya, kemungkinan besar penduduk Basrah ini mencari hadis sampai ke negeri Syam, lalu di sana mereka mengambil hadis dari Amr bin Kharijah. Nah, Amr bin Kharijah, wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah dia Amr bin Kharijah. Baik. Nah, di sini di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang hukum lu'ab, yaitu air liur unta. Hukum lu'ab al-ibil, hukum air liur unta. Qala, dia mengatakan, khababana Rasulullah SAW bidinan wa huwa ala rahilatihi. Bahwa Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, yaitu berkhutbah di hadapan kami di Mina. Saat itu beliau berada di atas ontanya, wa huwa ala rahilatihi, yaitu tetap berada di atas ontanya. Sedang air liur onta itu menetes ke atas pundak beliau, yaitu apa ke atas pundakku. Wa lu'amuha yasilu ala katifi. Katif artinya pundak. Ya, jadi sebagiannya Ibnu Sirin Kharijah berada di bawah, tepat di bawah unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Rasulullah berkhutbah di atas unta beliau. Nah, beliau biasa juga berkhutbah di atas unta, di atas kendaraan. Ya, itu juga merupakan dalil bolehnya menyampaikan khutbah di atas kendaraan. Ya, di atas kendaraan. Dan Rasulullah wukuf juga di atas kendaraan. Ya. Rasulullah wukuf juga di atas kendaraan di Arafah, di padang Arafah. Nah, demikian. Jadi itu biasa.
Ini terjadi pada musim haji ya. Rasulullah berkhutbah di Mina yaitu khutbah haji ayyam al-mahdudat, yaitu hari-hari Mina. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi Mina adalah salah satu ahadul masyair al-muqaddasah. Salah satu masyairil haram, masyairil hajj. Fiha al-jamarat salat. Apa yang ada di Mina? Yaitu 3 jumrah. Ya 3 jumrah yang dilontarkan pada hari-hari tertentu. Yaitu hari apa? 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itulah dia al-ayyam mahdudat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-ayyam al-mahdudat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu hari-hari Mina. Ya, hari-hari Mina. Baik. Wa hiya adna al-masyair min Makkah. Mina merupakan mas'aril haram, mas'aril hajj yang paling dekat dengan Makkah. Ya. Ada berapa mas'aril haram? 3 ya. Mina, Muzdalifah dan Arafah. Urutannya bagaimana? Muzdalifah dulu baru Mina, kemudian Arafah atau bagaimana? Maka Mina, Muzdalifah, Arafah. Arafah paling ujung ya. Arafah itu sudah terletak di luar haram. Mina masih berada di dalam haram. Muzdalifah masih berada di dalam haram. Arafah itu sudah berada di luar haram. Maka dari itu, ya pada masa jahiliyah, orang-orang Arab menolak wukuf di Arafah. Ya mereka hanya bertahan di Muzdalifah atau di Mina. Mereka mengatakan kami adalah ahlul sumus, artinya ahlul haram, tapi nggak mau keluar dari haram. Nah kemudian Allah menurunkan syariatnya yang terakhir, yaitu syariat Islam, yang mengembalikan haji kepada apa? Bentuknya semula. Mereka diperintahkan untuk wukuf di Arafah. Jadi Mina itu masih dalam tanah haram. Adapun Arafah itu sudah keluar dari tanah haram. Jadi proses haji itu dimulai dari yang paling jauh. Apa? Arafah, tanggal 9. Kemudian ke mana? Ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah ke mana? Ke Mina. Dari Mina baru kembali ke Mekah. Wallahu a'lam. Nabi itulah Mina. Dan Nabi menyampaikan khutbah di sana. Ya pada hari Mina atau pada tanggal 10 Zulhijjah. Wa huwa ala rahilatihi. Rahilah ya adalah kendaraan. Bentuk jamaknya adalah rawahil. Biasa digunakan rahilah ini untuk onta, bukan kuda, bukan juga tunggangan lainnya, apalagi keledai. Karena banyak tunggangan, kendaraan banyak pada masa itu. Ya, ada kuda, ada keledai, ada begal, ya, di samping juga ada onta. Nah, penyebutan kata-kata rahilah biasa digunakan untuk kendaraan yang namanya onta. Ya, seperti sekarang ini juga. Kalau dikatakan kereta, maka maksudnya apa? Sepeda motor, apa gitu ya. Walaupun kereta banyak, ada kereta angin, ada kereta api, ada kereta sepeda motor, begitulah kira-kira. Baik, nah rahilah itu biasa digunakan minal ibili bila kendaraan itu adalah bentuknya onta. Dikatakan rahilah karena dia sholihah li antar hal. Ya, dari kata rihlah, yaitu perjalanan panjang. Rihlah itu adalah perjalanan panjang. Dan biasanya yang bisa diajak untuk berjalan panjang adalah onta. Onta adalah kendaraan atau hewan tunggangan yang bisa diajak berjalan panjang. Ya karena dulu kalau namanya berjalan panjang harus membawa bekal yang banyak dan hanya onta yang bisa melakukannya. Adapun kendaraan yang lainnya tidak bisa digunakan untuk mengarungi padang pasir yang ganas. Waktu itu di sana ya. Nah yang bisa untuk mengarungi padang pasir yang ganas adalah onta. Karena onta punya gunung. Tahu gunung? Apa gunung itu? Iya, semacam apa namanya? Ya gunung. Nah, gunung onta itu semacam persediaan air. Ya. Apalagi yang dari iblis kaima khuliqat. Apakah kamu tidak lihat bagaimana iblis itu diciptakan?
didesain khusus untuk kendaraan padang pasir. Ada punuknya dia, dan punuknya itu adalah persediaan air, lemak. Ya, di lemak itulah terdapat persediaan air untuk si onta ini hingga dia bisa berjalan jauh tanpa kehausan. Hingga si penunggang cukup membawa air untuk dirinya. Ya, adapun kendaraan-kendaraan lain ini bisa mati di tengah jalan. Maka oleh karena itu kata-kata rahilah di dalam bahasa Arab, apalagi pada masa Nabi, itu digunakan untuk apa? Untuk kendaraan onta. Baik. Kenapa dikatakan rahilah? Li'annaha shalihatun li'antarhal. Apa? Salihah li'antarhal. Salihah artinya layak untuk diajak berpergian jauh. Baik, bentuk jamaknya adalah rawahil. Baik, itu dia. Dan onta yang rahilah, nah di sana ada nama-nama onta banyak ya. Dalam bahasa Arab onta itu apa? Apa saja? Hah? Jamal. Terus? Ibil onta juga. Nah, rahilah juga onta. Cuma onta yang rahilah ini bukan sembarang onta. Bukan semua onta dikatakan rahilah. Onta yang rahilah adalah onta yang kuat untuk qawiyun alal asfar wal ahmar, yang kuat diajak berjalan dan membawa beban. Ya, oleh karena itu ya ada satu ungkapan dalam bahasa an-nas ka'ibil mi'ah. An-nas ka'ibil mi'ah. Apa artinya? La takadu tajidu fiha rahilah. Nah, itu kata-kata dalam bahasa Arab atau peribahasa dalam bahasa Arab. Ini dinisbatkan kepada hadis, wallahu a'lam, hadisnya sahih atau tidak. Yang jelas itu anggaplah ini kata-kata apa namanya, karena kita nggak bisa menisbatkan hadis kepada Nabi tanpa kita mengetahui kesahihannya ya. Anggaplah itu kata-kata pepatah. Ya, artinya dalam bahasa Arabnya an-nasu ka'ibil mi'ah. La takadu tajidu fiha rahilah. Apa artinya? An-nas ka'ibil mi'ah. Hah? Manusia itu kayak sekumpulan onta. Ya, ibil mi'ah itu ungkapan dalam bahasa, bukan 100 onta maksudnya. 1001 malam maksudnya banyak malam kan begitu. Bukan 1001 malam kan begitu. Itu ungkapan dalam bahasa Arab. Artinya seperti sekumpulan onta yang banyak. Manusia itu seperti kumpulan onta yang banyak. La takadu tajidu fiha rahilah. Hampir-hampir kamu tidak mendapatkan di antara kumpulan onta yang banyak itu satu yang rahilah. Rahilah apa? Yang kuat dan bisa membawa. Nah, itulah dia manusia. Banyak manusia tapi ya, sedikit di antara banyak manusia itu yang bisa antum jadikan sebagai teman. Ya, banyak manusia tapi tidak semua bisa dijadikan sebagai teman dari dia. Nah, itu maksud dari pepatah itu. Banyak manusia, banyak di Medan itu berapa juta? Apa semua bisa dijadikan teman? Teman cari maksudnya? Enggak kan gitu ya. Baik sebenarnya. Jadi itulah dia kata-kata rahilah. Jadi ibil ada rahilah. Ibil semua onta. Rahilah yang kuat beban. Nah, jadi di sini Nabi berada di atas rahilah tinggi. Wa lu'abuha, lu'ab siapa di sini? Lu'ab si onta. Yasilu artinya menetes. Ala katifi, di atas pundakku. Ya, di atas pundakku. Lu'ab, ya, dengan mendomahkan lam, lu'ab, yaitu masalah minal fam. Tapi yang menetes dari fam, yaitu dari mulut. Ya, dari mulut. Sa'ilun najizun, dia adalah cairan lendir. La launa lahu, yang tidak ada warnanya, yaitu cairan bening begitu ya. Ya, yamilu ila al-hamudah, yang cenderung asam, begitulah dia. Baik, sedikit. Itulah yang disebut dengan lu'ab. Yasilu ay sala yasilu sailan, artinya jaro, yaitu mengalir, menetes. Al-katib itu dengan memfathahkan kaf.
bacanya kati, dan kasroh ta, jangan salah baca kati, ya. Dan akhirnya adalah fa, yaitu azamun aridun, itu tulang yang membentang di belakang mangkit, di belakang bahu, yaitu ini tulang menonjol ini katif namanya. Ada tulang menonjol di sini, nah ini katif namanya. Ya, azamun aridun, nah ini katif namanya. Baik. Nah, ikhwan fillah azanillahu jami'an, bentuk jamaknya adalah aqsam. Apa? Aqsam. Baik, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an bahwa air liur onta dan hewan-hewan yang halal dimakan hukumnya adalah suci. Air liur onta dan hewan-hewan yang halal dimakan contohnya apa? Sapi, kambing. Karena ada air liurnya itu kan ya. Nah, kalau kita kena air liurnya itu suci. Nah, karena di sini Rasulullah SAW membiarkan benda najis benda itu mengalir menetes pada pundak siapa? Amru bin Kharijah. Kalaulah itu najis, tentunya Nabi SAW telah melarang Kharijah untuk berdiri di situ. Ya, tentunya kita tidak boleh membiarkan saudara kita terkena najis, kan begitu ya? Ada najis di situ, kita biarkan saudara kita terkena najis, boleh tidak? Tidak boleh. Nah, kalau kita tahu itu benda najis, lalu kawan kita nyemplung di situ, itu tidak boleh. Atau terkena di situ, dipegangnya misalnya benda najis, itu kita harus, ya, min haqqil muslim alal muslim adalah untuk memberikan, ya, informasi kepadanya, memberikan petunjuk kepadanya bahwa itu adalah benda najis. Janganlah dia biarkan, ya, saudaranya itu terkena najis. Baik. Nah, demikian di sini Rasulullah SAW membiarkan Kharijah berdiri di samping onta beliau, ya, membiarkan Kharijah berdiri di samping onta beliau, dan Kharijah tidak mempermasalahkan, ya, tidak mempermasalahkan apa? Air liur onta yang menetes pada bahunya. Nah, kalau satu itu adalah satu benda yang najis dari kalangan sahabat itu dikenal sebagai benda najis, tentu Amr bin Kharijah tidak akan berdiri di situ. Nah, ini semua menunjukkan bahwa, ya, air liur onta itu hukumnya suci. Ya, wa annahu laysa binajis. Dia tidak najis. Dan ini merupakan ijma' kaum muslimin. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يسير على أمر bin Kharijah ولم يأمره بغسله. Ya, Rasulullah SAW melihat, ya, air liur onta itu mengalir pada tubuh Amr bin Kharijah dan beliau tidak memerintahkannya untuk mencucinya. Dan ikrar Nabi artinya apa? Persetujuan Nabi SAW atas sesuatu itu, ini termasuk sunnah. Namanya sunnah takriyah. Apa? Sunnah apa? Sunnah takriyah. Jadi ini termasuk sunnah takriyah yang menjelaskan kepada kita bahwasanya itu adalah sesuatu yang suci. Kalau ada yang bertanya, bagaimana menjelaskan kalau Nabi ternyata tidak tahu? Boleh jadi gitu ya. Nabi tidak tahu, beliau di atas onta. Kemudian beliau juga sedang sibuk berkhutbah. Ya. Ya, bagaimana itu? Kalau dianggaplah al-fard anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam, Nabi tidak tahu. Maka apa jawabannya? Fa inna Allah ta'ala ya'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Ya, dan masa itu adalah masa turunnya wahyu. Nah, kalau itu adalah benda najis, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Rasulnya untuk menjelaskan hukum tersebut. Dan ini adalah sesuatu yang ma'ruf di kalangan sahabat. Ya, ma'ruf di kalangan sahabat. Ya, mereka berdalil atas sesuatu yang tidak turunnya wahyu pada zaman Nabi, ya, sebagai dalil mubah, dalil bolehnya sesuatu itu. Contohnya apa? Azal. Azal atau azal? Ain, Zai, dan Lam. Azal.
Bukan ajal ya, lain. Ajal sama azal lain. Azal, apa itu azal? Gak ada yang tahu azal itu apa? Buang apa? Menumpahkan mani di luar rahim, itu namanya azal. Menumpahkan mani di luar rahim itu disebut azal. Biasanya itu dilakukan untuk mencegah kehamilan, ya. Tapi tidak selamanya, ya. Perbuatan praktik azal ini sukses. Itu tidak menghalangi takdir Allah terjadinya apa? Kehamilan. Apa hukum azal ini? Jabir bin Abdullah meriwayatkan dalam satu hadis, "Kunna na'zil wal Qur'an yazid." Kami melakukan azal sementara Al-Quran masih turun. Artinya itu adalah perbuatan yang mubah. Hanya saja ada di sana hukum namanya khilaful aula. Ya, khilaful aula, menyelisih yang utama. Yang utama itu tidak azal. Tapi kalau berazal boleh enggak? Boleh, jawabnya. Paham? Boleh. Baik. Nah, anggaplah Nabi nggak tahu bahwasanya air liur onta beliau menetes pada Amr bin Khuwailid. Ya, tapi yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala tahu, dan kalau itu najis, tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan wahyu berkaitan tentang masalah ini. Baik, kita ikuti. Rahimani wa rahimakumullah. Wa mithlu ru'abihi, dan hukum yang sama dengan ru'ab ini adalah ala sahih menurut pendapat yang sahih. Bauhu wa rautuhu wa innahu tahirun. Ya, yaitu apa? Kotorannya dan juga kencingnya hukumnya suci. Ini berdasarkan hadis Al-Qur'aniyyin. Tahu Al-Qur'aniyyin? Kisah Qur'aniyyin. Siapa yang tahu kisah Qur'aniyyin? Siapa yang tahu kisah Qur'aniyyin? Apa? Sahabat, ulang-ulang yang kuat. Sahabat, kurang tepat. Bukan sahabat mereka. Mereka bukan sahabat. Mereka datang ke Madinah, ya. Lalu mereka demam. Mereka ingin masuk Islam. Ya, mereka demam. Lalu Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk apa? Minum ke kampung, ya, ke kampung. Nah, kemudian untuk minum air kencing onta di sana, ya, sebagai obat demamnya, obat demam, ya. Jenis malaria buruk kan begitu ya, malaria buruk. Nah, Rasulullah perintahkan mereka untuk minum air kencingnya di sana, air kencing onta, dan ternyata sembuh. Pada Allah sembuh. Sehingga dari buku berobat dengan kencing onta. Ya, berobat dengan kencing onta. Nah, setelah sembuh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah sembuh? Mereka membunuh onta. Membunuh gembalanya. Ya, membunuh gembalanya dan mengambil ontanya. Kemudian Rasul memerintah untuk mengejar mereka, ketangkap, lalu mereka dihukum. Ya, yaitu dipotong silang dan dijemur dan ya disalib. Nah begitu. Hingga mati. Nah itu kisah orang ini. Nah, yang kita ambil dari kisah itu adalah perintah Nabi untuk minum apa? Kencing onta. Itu menunjukkan bahwa kencing onta itu suci. Kencing onta itu suci. Nah, suci dan boleh digunakan sebagai obat. Nah, boleh digunakan sebagai obat. Hingga di sini orang-orang bilang saya kambing bulat-bulat dimakan jadi obat gitu. Ya. Baik. Kencing onta bisa jadi obat. Wallahu a'lam. Saya juga belum pernah coba. Tapi ada saya lihat buku ditulis tentang masalah ini. Ya. Mungkin ada
dari ikhwan-ikhwan kita yang di kedokteran ataupun di farmasi bisa menjelaskan secara ilmiah ya. Wallahu a'lam. Mungkin ada penelitian secara nabawi jelas tadi dia. Kalau tibun nabawi ini jelas. Kita tibun nabawi itu tidak boleh disatukan dengan akal. Itu adalah wahyu yang harus kita terima. Ya. Karena Rasul mengatakan ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan obat bersamanya. Ya, alima man alima, jahila man jahila. Ada yang tahu obatnya dan ada yang tidak tahu obatnya. Nah, pengobatan yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya, yang dikuatkan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti obatnya. Contohnya lalat yang jatuh kan begitu ya, dicelupkan. Nah itu tibun nabawi juga itu untuk penawar racun. Ya, forma ajwa yang bisa menangkal apa? Sihir. Itu tibun nabawi yang pasti itu langsung nggak bisa. Wah itu belum terbukti. Nah itu nggak boleh. Ya, tidak boleh mengatakan terhadap tibun nabawi yang belum terbukti. Sama atau cimon rawah itu belum terbukti. Ya. Mau terbukti atau tidak, anda harus percaya. Paham? Bahwasanya itu menyembuhkan. Hanya saja, ya mungkin orang belum menelitinya. Nabi mengetahui itu berdasarkan apa? Wahyu dari langit. Ya, yang pasti kontinya. Ya, asalkan hadisnya sahih dan hadisnya insya Allah sahih. Tapi kalau tibun nabawi berdasarkan hadis dhaif jangan. Ya, seperti makan sate roh begitu tadi. Kalau hadis maudhu tak boleh jadikan dasar tibun nabawi. Tapi kalau hadisnya sahih, di dalam tibun nabawi, maka itu harus tentu diyakini sebagai suatu pengobatan yang bisa menyembuhkan, menyembuhkan. Ini kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Tapi wasilah-wasilah yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya itu termasuk alimah man alimah. Tahulah sebagai orang yang tahu. Termasuk di dalamnya ini minum kencing onta ini, wah jijik, bau dan lain sebagainya. Itu tidak semua obat itu enak. Bahkan boleh dikatakan mayoritas obat itu tidak enak kan begitu ya. Itu bukan ukuran enak dan tidak enaknya. Ya. Obat-obatan yang dibuat manusia itu juga ya, mayoritasnya tidak enak kan begitu ya. Nah demikian juga di sini. Tapi yang jelas ini bisa mengobati ya demam gurun ataupun ya semacam malaria gurun yang biasa menyerang para pendatang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kondisi kami orang. Kemudian wa mithlul ba'ir, disamakan hukumnya dengan ba'ir. Dengan unta adalah sa'iru bahimatil an'am, seluruh hewan-hewan ternak dan yang lain-lainnya yang tahirah fi halil hayat, yang dihukumi suci ketika dia masih hidup. Ya, misalnya apa? Kerbau, lembu, kambing dan seterusnya. Ya, hukumnya sama, yaitu tahir, suci. Nah, kemudian berikutnya di antara tapi kalau kencingnya lembu, saya nggak tahu ya. Kalau kencingnya lembu itu apakah obat juga atau tidak, itu nggak bisa dikiaskan di sini. Karena pengobatan nabawi nggak bisa dikiaskan. Ya, pengobatan nabawi nggak bisa dikiaskan karena itu adalah perkara yang tidak bisa dicerna dengan akal manusia. Jadi nggak bisa antum kiaskan, antum berlagak jadi tauhid. Wah, minumlah kencing kambing. Kenapa? Kiasnya dengan onta. Kencing onta jadi obat, kencing kambing juga jadi obat, nggak boleh. Nggak bisa dikiaskan seperti itu. Ya, karena orang-orang mengatakan pengobatan nabawi ini lebih cenderung kepada sifatnya tauqifiyah. Ya, seperti itu lagi ya. Nggak bisa dikiaskan kepada yang lain, walaupun sama-sama dihalalkan dia. Artinya boleh, kan begitu. Nah, ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Kuda, bagaimana hukumnya kuda? Halal nggak dimakan kuda itu? Hah? Halal dimakan. Kencingnya suci atau tidak? Suci. Udah. Nah, obat atau tidak? Nah, kalau ini bersih. Boleh obat juga. Kenapa? Obat juga obat. Nggak bisa. Nggak boleh dikiaskan. Nah, demikian dari hadis azan ya Allah wa iyyakum. Baik.
Nah, kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bolehnya berkhutbah dan menyampaikan nasihat di atas kendaraan. Boleh. Apa kira-kira bayangan Anda? Wah, seperti orang hidup kami itu Ustaz di atas kendaraan begini. Ya bukan, maksudnya boleh. Ya misalnya ya di lapangan itu boleh untuk berkhutbah di atas kendaraan. Wallahu a'lam. Ya, juga di Mina dan di tempat-tempat lain. Wallahu a'lam. Baik. Nah, kemudian istihbab al-khutbah wal mawa'id 'ala al-amkina al-'aliyah. Ya, dianjurkan kalau bisa penyampai ceramah atau khatib yang menyampaikan nasihat itu berada di tempat yang tinggi. Tujuannya apa? Li'annahu ablagh fil i'lam. Karena penyampaiannya lebih bisa maksimal. Nah, seperti ini di atas. Kalau saya di bawah, bahkan mungkin tempatnya lebih di bawah lagi. Ya, yang apa filosofinya mungkin kan begitu. Nah, itu akan ya enggak ablagh namanya, enggak maksimal di dalam menyampaikan pesan. Nah, di sini seperti ini di atas, nanti bisa melihat dan nanti bisa mengerti apa yang disampaikan. Jadi ablagh fil i'lam wal ifham, dan untuk memberikan pemahaman kepada yang mendengar. Baik. Wa yahsulu bil maqsud, dan apa yang dimaksud itu bisa disampaikan. Nah, apalagi untuk beberapa perkara yang perlu peragaan. Ya, Nabi pernah memperagakan sholat. Apakah Nabi sejajar dengan sahabat? Tidak. Nabi naik ke beberapa anak tangga yang ada di masjid beliau, lalu beliau mencontohkan gerakan sholat. Hanya saja untuk sujud, ya tentunya nggak bisa. Beliau turun dan sujud. Nah, kalau sujud kan itu bisa dilihat oleh manusia. Baik, nah demikian. Jadi itu salah satu fungsinya menyampaikan khutbah atau menyampaikan nasihat di tempat yang tinggi. Allah. Baik. Nah, kemudian ibn azallahu wa iyyakum jami'an. Salah satu faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah jawazu ja'lil khatib ma yusa'iduhu fi muhimmatihi. Bolehnya seorang khatib atau yang menyampaikan nasihat atau penceramah mengangkat seseorang untuk membantunya berkaitan dengan dengan khutbah, dengan majelis di bawahnya. Fi iblaghi khutbatihi, untuk menyampaikan khutbahnya atau untuk mengarahkan manusia dan menenangkan mereka dan menertibkan mereka. Wala yu'tabu hadza min at-ta'ali wal kibriya, dan ini tidak termasuk kesombongan dan takabur. Nah, di situ Nabi berada di atas kendaraan, Amr bin Kharijah berada di bawah. Artinya harus ada operator. Nah, sekarang ini ya kita ada taklim. Nah, harus ada operator yang petugas lapangan maksudnya, yang membantu terlaksananya khutbah tersebut. Nah, ini yang kembali sedikit rahimani wa rahimakumullah. Baik, nah itulah dia beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis al-humrul ada dua hadis di sini ya. Hadis pertama hadis tentang hukum humrul ahliyah, yaitu hukum keledai piaraan, dan yang kedua tentang hukum lu'abul ibil, yaitu air liur onta. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian sedikit ya pertemuan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya silakan. Dan pengumuman juga, ini kita mulai libur untuk Ahad depan, kita mulai libur sampai ada kalender. Hari raya tanggal berapa sih? Kemungkinan sebenarnya kita belum tahu ya pengumuman dari pemerintah. Anggaplah tanggal 10 ya. Berarti kita masuk lagi tanggal 19. Jadi kita mulai libur di tanggal 5, tanggal 12 tentunya, dan kita masuk lagi tanggal 19. Ya, tanggal 19.
tanggal 19 bulan 9. Bulan 9 ya. Tanggal 19 bulan 9 kita mulai ngaji tadi. Baik. Jadi Pak Izin, sebagai tambahan di dalam majelis ini kita sudah masuk ke 10 hari besok ya. Besok malam kita sudah mulai masuk 10 hari terakhir. Jadi ingatkan sekali lagi, memang Pak Izin, ya menjelang 10 hari terakhir ini godaan dunia juga semakin besar, semakin berat. Yang bisa mengalihkan kita dari ibadah. Apa? Yang bisa mengalihkan kita dari ibadah. Ya. Misalnya apa? Ya menikahlah karena kita oplah dan semakin sering juga safar kemana-mana keliling-keliling kan begitu musim dan lain sebagainya. Jika kadang-kadang teralihkanlah kesempatan kita untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Nah, berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini mohon diperhatikan. Ini Lailatul Qadar ini saya tanya dulu, berapa kali dalam setahun? Hah? Sekali dalam satu tahun ada berapa hari? 365 hari. Hanya ada satu hari dari 365 hari ini. Hanya ada satu hari, satu malam dari 365 malam. Pertanyaan selanjutnya, apakah antum harus mengejarnya di 364 malam itu? Tidak. Kita dimudahkan, ya, diperkecil lagi, yaitu pada bulan Ramadan. Apakah 30 malam kita mengejar terus tiap malam? Tidak juga. Kapan? 10 malam terakhir. 10 malam terakhir juga, apakah 10 malam kita harus mengejarnya? Tidak. Kapan? Malam terakhir. Berarti tinggal berapa malam kita sahabatnya? 5, 21, 23, 25, 27 dan 29. Cuma 5 malam. 5 malam ini dari 365 malam, coba kita kurangi 360, itu sudah langsung mau roh 360 enggak bangun malamnya mungkin ya terserah. Tapi untuk 5 malam ini kesempatan. Artinya itulah kemungkinan kita nggak tahu rahasia. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan, Nabi cuma bisa memberikan satu prediksi yang paling mendekati. Ya malam-malam ganjil ini. Jadi cuma 5 malam. 5 malam saja. Godaannya besar, 5 malam memang, tapi begitu tadi 5 malam ini pula yang dunia kayaknya terpampang ya ada bagi kita kan, tidak tergoda kita. Akhirnya apa? Terlewat ya. Ya begitulah kadang-kadang setan mengalihkan manusia dari kebaikan, digodanya kita dengan dunia, kan begitu ya Allah. Digoda kita. Akhirnya malam-malamnya nggak bisa bangun. Apa? Nggak bisa bangun. Ya tertidur. Jadi 5 malam ini kita kejar. Apa cara Nabi mengejar malam Lailatul Qadar? Apa cara Nabi? Yang pertama jelas dia i'tikaf. Ya, i'tikaf. Ya, itulah rahasia Nabi selalu i'tikaf di 10 malam terakhir. Yang tidak beliau lakukan pada hari-hari lainnya. 10 malam terakhir beliau i'tikaf, enggak pernah lewat. Ya, semenjak diwajibkannya bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Jadi beliau i'tikaf itu salah satu usaha ikhtiar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu pentingnya malam Lailatul Qadar ini ya bagi para sahabat, ya, bahkan para ulama mengulasnya ya, sampai kalau antum nanti punya Fathul Bari yang enggak dipotong-potong itu ya ada berapa sampai 70 pendapat ulama tentang malam Lailatul Qadar. Ya silakan baca itu, mengulas panjang lebar bagaimana para ulama begitu berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini dan para salaf terdahulu begitu. Jadi Nabi melakukan usaha yang pertama yaitu beriktikaf. Apa? Iktikaf. Yang kedua,
Usaha beliau adalah yang kedua, beliau membangunkan keluarga. Ayqadha ahlahu, membangunkan keluarga. Keluarga di sini ya, istri ya. Ya kalau bisa juga ikut anak kan gitu. Kalau bisa itu tidak masuk. Tapi yang jelas yang mukallaf yaitu siapa? Istri-istri beliau. Kemudian apa? Wa shadda mizarahu. Apa artinya shadda mizarahu? Shadda mengencangkan, mizar sarung. Mengencangkan sarung ini kinayah namanya dalam bahasa Arab. Kinayah apa ini? Apa? Kinayah apa ini? Shadda mizarahu. Kinayah menjauhi istri. Yaitu menjauhi jima. Ya, menjauhi jima, menjauhi istri. Kemudian yang terakhir wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Allah punya di sini. Ini juga kinayah, menghidupkan malamnya, menghidupkan lampu. Maksudnya apa menghidupkan malamnya di sini? Ya, mengisi malam dengan apa? Dengan ibadah. Ibadah yang paling bagus apa? Salat dan doa. Salat. Ya, Nabi mengisinya dengan salat. Ya, maka di dalam satu riwayat Abu Dzar salat pernah saya sampaikan juga di sini bahwa Nabi pada malam-malam ganjil beliau mengumpulkan sahabat, membangunkan keluarga beliau dan mengumpulkan sahabat dan beliau salat hingga apa kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis tersebut, hingga kami khawatir kami terluput falah. Ada yang bertanya apa itu falah? Falah itu adalah sahur. Ya, sahur disebut falah. Karena itu adalah sunnah kaum muslimin di dalam berpuasa. Ya, kemenangan falah. Kenapa? Karena itu beda antara puasa kita dan puasa ahli kitab. Ya, jadi kita diberi sahur. Itu kemenangan bagi kaum muslimin. Kaum muslimin bisa puasa sebulan penuh. Ya, rahasianya itu salah satunya sahur. Nah, demikian. Jadi jangan tinggalkan makan sahur. Jadi mereka sholat, ya, sampai menjelang apa? Sampai menjelang sahur. Artinya belum isi itu dengan apa? Dengan ibadah. Belum isi dengan ibadah. Nah, kalau yang berkata ini, Ustaz, bukankah ada hadis yang mengatakan man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Ada hadis yang berbunyi, Ustaz, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka telah ditulis baginya pahala semalam suntuk. Saya sholat saja di masjid, habis itu ya tidur, kan sudah ditulis semalam suntuk. Ya kan, seperti itu penerapannya. Ya, ini hadis ada tempatnya, dan hadis yang lain juga ada tempatnya. Tidak seperti itu pemahaman yang dipahami oleh para sahabat. Kalau seperti itu, mereka tidak akan bersusah-payah ikut bersama Nabi sampai ya menjelang mengikuti Nabi sholat hingga sampai menjelang apa? Menjelang sahur. Ya sudah, pakai aja hadis itu. Kenapa nggak ikut bersama Nabi lah? Sudah ikut dari awal. Ya, sholat bersama imam sampai selesai. Nah, kemudian apa? Ya tidur. Nah, jadi intinya para salaf, ya, Nabi dan para sahabat dan juga para tabi'in dan para ulama, khusus untuk malam-malam ganjil ini mereka mengisinya dengan sholat. Ada hadis khusus man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan kita nggak tahu artinya apa malam maksudnya. Maqam Lailatul Qadri yaitu malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadri, yaitu apa? Malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan demikian dari segi azan ya Allah wa iyyakum. Jadi saya untuk dilewatkan cuma 5 hari dari 365 hari. Artinya kita punya 360 hari lah, kalau mau ngorok silakan ngorok kan gitu ya. Tapi kalau untuk 5 hari ini masa nggak bisa? Ya, sudah itu kalau saja juga sudah. Ya sudah dikatakan keterlaluan dan begitu. Nah, keterlaluan.
Ya jadi gunakanlah. Ya. Dan itu termasuk salah satu apa? Ya. Sunnah yang selalu dilakukan oleh para salaf. Ya. Jadi janganlah kita menyanyiakan. Tadi sudah katakan apalagi godaannya semakin berat menjelang hari raya. Itu lagi yang panennya di situ kan begitu. Kita kayaknya dihadapkan kepada Tuhan saja itu. Pilih dia atau ini. Kadang-kadang mau dapat dua-duanya susah. Ya, enggak terkejar. Nah, begitulah iman yang kedina demi Allah mudah-mudahan ya kita bisa ya mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Di sini kita jawab beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan di sini. Antum tadi pelajarannya dicatat ya? Catat, nanti ditanya lagi. Kalau bisa jawab, kasih hadiah. Tapi kalau nggak ada catatan, gimana bisa jawab? Saat ini ada yang melakukan sholat duha berjamaah. Adakah sholat duha berjamaah? Sholat duha berjamaah ini ada dua bentuk. Sholat duha berjamaah yang memang tidak dimobilisasi atau dikumpulkan manusia untuk berjamaah. Ya, para ulama mengatakan sholat sunnah boleh dilakukan berjamaah, Ya, ada sholat untuk ikut sholat itu tidak mengapa. Ya, tapi untuk sholat duha itu tidak ada contohnya dikerjakan berjamaah. Ya, tidak ada contohnya dikerjakan berjamaah. Apalagi memobilisasi massa untuk sholat berjamaah, mengumpulkannya di masjid, ya. Kemudian apa? Mengerjakannya berjamaah. Ya, contohnya yang lain adalah yang sama seperti sholat tasbih. Ya, sekarang ini lagi tren. Ya, di mana-mana ibu-ibu itu yang menjadi sasaran empuknya. Ibu-ibu itu pakai putih-putih kan begitu. Naik angkot, nah itu sudah sholat tasbih itu. Ini apa namanya? Ya, bid'ah yang berkembang pada akhir-akhir ini. Sholat tasbih itu masih diperselisihkan dalilnya, sahih atau tidak. Anggaplah sahih. Tata cara pelaksananya tidak seperti itu. Jadi kerjakan sendirian. Ya tidak berjamaah seperti itu. Baik, apalagi mengajak mengumpulkan manusia di masjid untuk mengerjakannya berjamaah. Yang mana Nabi tidak pernah melakukan ini kecuali untuk sholat-sholat tertentu yang sudah ada nasnya. Seperti misalnya sholat istisqa, ya, sholat gerhana, kemudian sholat apa lagi? Sholat Idul Fitri dan Idul Adha bagi yang mengatakan itu tidak wajib, walaupun yang wajib adalah wajib, kan begitu. Kemudian sholat apa lagi? Sholat tarawih, sholat malam pada bulan Ramadan. Nah, disitulah Nabi mengumpulkan sahabat, atau membiarkan para sahabat untuk berkumpul mengikuti beliau. Hanya saja di awal-awal Islam beliau khawatir ini diwajibkan, hingga beliau tidak keluar. Bukan karena itu tidak boleh dan tidak bagus, itu boleh dan bagus. Tapi beliau khawatir ini nanti diwajibkan atas kaum muslimin dan kaum muslimin tidak bisa melakukannya. Maka Nabi tidak keluar, ya. Kemudian menjelaskan bahwa aku tidak keluar bukan ya karena sebab apa-apa, hanya saja aku khawatir ini diwajibkan atas kalian dan kalian tidak mampu melakukannya. Baik. Nah, kemudian pada masa Umar sunnah ini dihidupkan lagi. Baik. Adapun selain itu tidak boleh dikerjakan berjamaah, apalagi mengumpulkan manusia untuk mengerjakannya berjamaah. Baik itu di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan untuk sholat duha, ya.
Apa hukum makan daging kura-kura? Daging kura-kura itu halal. Gak ada dalil yang mengharamkannya. Kalau tanya Ustaz apa dalilnya? Dalilnya adalah wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan kamu apa-apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Artinya hukum asalnya adalah apa? Halal. Kecuali ada dalil yang jelas mengharamkannya. Nah, kalau tidak ada dalil yang jelas yang mengharamkannya, maka tidak boleh kita haramkan. Silakan makan daging kura-kura. Ada yang mengatakan Ustaz yang hidup di dua alam. Itu tidak ada dalam hadis pengharaman makhluk hidup di dua alam. Tidak ada hadisnya itu. Ini yang diharapkan karena hidup di dua alam. Dan rasanya tidak ada hewan yang hidup di dua alam. Ya, hewan itu hidup di satu alam, yaitu di bumi. Kalau satu alam dunia, satu alam akhirat, ya kita semakan itu. Ya Allah nggak mau bagi Allah khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Fil ard masuk di dalamnya lautannya dan daratannya, kan begitu. Nah, saya juga nggak mengerti sampai sekarang ini orang mengatakan diharapkan karena hidup di dua alam. Alam apa gitu? Alam akhirat atau alam? Ibu menyusui bayi yang berumur 1 tahun. Bolehkah tidak puasa? Ibunya tahan tapi bayinya lemah. Janganlah. Jangan. Dia boleh tidak berpuasa. Ya. Salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan si bayi, bukan untuk kemaslahatan ibu saja. Maka dia boleh tidak berpuasa dan dia cukup membayar fidyah, yaitu beri makan fakir miskin untuk 1 hari yang ditinggalkannya 1 orang fakir miskin. Nah, demikian. Apa disunahkan untuk berkunut secara rutin pada salat witir pada malam pertengahan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini? Ya, ini disunahkannya dari awal bulan tidak mengapa, boleh dilakukan dari awal bulan. Wallahu a'lam bishawab mengenai masalah ini. Jadi termasuk disunahkan melakukan kunut witir, tapi tidak wajib ya, tidak harus. Nah, bagi yang mau, nah itu boleh dilakukan sejak awal Ramadan. Bukan hanya di pertengahan Ramadan. Wallahu a'lam. Ustaz, dalam fatwa Syekh menyatakan bahwa karyawan yang menerima gaji bulanan dapat mendahulukan zakatnya sebelum haul tiba. Apakah hal ini sama dengan zakat profesi? Tidak. Ya, ini tidak sama dengan zakat profesi. Membayar zakat sebelum haul tiba itu boleh, mendahulukannya sebelum haul tiba. Dengan perkiraan harta itu bertahan sampai penghujung haul. Ya, boleh mendahulukan mengeluarkannya sebelum haul tiba. Ya. Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib diizinkan oleh Nabi untuk mengeluarkan zakatnya sebelum haul tiba. Ya. Jika ia memang orang yang memperkirakan hartanya itu bertahan sampai haulnya, maka dia boleh mendahulukannya. Itu berkaitan dengan mendahulukan pengeluaran zakat sebelum tiba haul. Jawabnya boleh. Ada hadisnya, yaitu hadis Al-Abbas yang diizinkan oleh Nabi mengeluarkan zakatnya sebelum haul tiba. Namun lain halnya dengan zakat profesi. Yang jadi pertanyaan di sini adalah apakah ada profesi yang ditarik zakatnya? Ya. Dan apakah pernah pada zaman Nabi menarik zakat dari para profesional? Artinya orang yang punya profesi. Profesi itu banyak ya. Contohnya apa? Apa bu? Ada juga. Ya seperti khabbas, ya kemudian apa? Najjar, ya khayyat, tukang jahit, tukang kayu, kan begitu ya, tukang batu dan lain sebagainya, tukang besi. Itu profesi semua. Dan Nabi tidak ada mengambil zakat dari mereka.
Jadi kita tidak boleh menzalimi manusia dengan menarik harta mereka tanpa hak. Nah, apa yang dilakukan oleh sebagian kelompok itu menarik zakat, ya, dalam tanda petik zakat dari anggotanya, ya, dari gaji yang mereka terima langsung potong 2,5%, ini termasuk bentuk kezaliman. Karena tidak semua mereka yang ditanya itu kaya. Apa kata Nabi itu? Khudhu min aghniyahim wa turaddu ila fuqara. Ini diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Apakah antum termasuk orang kaya hingga gajinya dipotong 2,5% setiap bulan? Padahal gajinya itu pas-pas UMR saja. Kalau gajinya pas-pas UMR itu artinya miskin. Kalau di bawah UMR artinya fakir. Iya, kalau antum punya pendapatan di bawah UMR, di bawah rata-rata, ya, kerjanya mosok-mosok kan gitu, kadang dapat kerja kadang tidak, ya, nggak punya pekerjaan tetap, ya, pendapatan di bawah rata-rata pendapatan yang harus dimiliki setiap bulannya, maka antum tergolong fakir. Kalau pas-pasan itu miskin, ya miskin. Orang kaya itu bagaimana? Orang kaya itu yang punya harta terlebih, ternyata hartanya itu nggak dibagi-bagi. Nah, uang berpuluh-puluh juta di rekeningnya, kan gitu. Nggak dipakainya, memang udah cukup. Ya memang dia berkecukupan. Itu namanya agnia. Nggak pernah berkurang itu, nggak pernah dipakainya. Orang butuh segeletak kata orang. Apa? Jadi dan duitnya sendiri payah dia. Payah deh, lebih payah lagi. Orang menjaganya kan begitu. Nah, begitulah dia. Nah, tapi kalau dia punya harta pas-pasan, punya tabungan, ya, punya tabungan, tapi ya kadang naik, kadang turun, kan jadi dipakai habis, dan begitu dia naik lagi. Itu namanya dia, ya miskin. Miskin. Orang yang cukup-cukupan hidupnya itu masih tergolong miskin, itu miskin. Jadi antum masakin. Mungkin aja berapa dia yang kaya ini masakin, pas-pasan hidup. Tapi kita kaya menjadi orang yang berkaya dengan apa? Dengan qanaah, begitu. Tapi secara materi kita ya mungkin masih tergolong masakin. Bahkan sebagai fuqara, kan begitu. Jadi ini masalahnya adalah mengenai apakah ada zakat profesi di zaman Nabi? Jawabnya tidak ada. Ya. Sampai para pedagang juga nggak ditarik zakat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ada zakatnya adalah emas dan perak yang dimiliki oleh seseorang, yang menjadi barang simpanannya, yang disimpannya, ya, yang dimilikinya melebihi nisab mencapai haulnya. Itu dia. Wallahu a'lam. Ini pegawai negeri. Pegawai negeri gajinya pas-pasan, itu dipotong 2,5%. Kasihan dia. Ini dia. ini lagi hangat juga ini. Di internet ada terlihat di tengah-tengah Ka'bah ada sosok yang bersayap. Ada yang lihat ini. Ya katanya malaikat kan begitu ya. Ada malaikat di atas Ka'bah. Ya. Yang kebetulan bulan Ramadan. Ya di foto itu nggak ada disebutkan ini tanggal namanya. Tapi yang jelas itu ya nggak perlu harus percaya ini. Hal-hal seperti ini ya nggak perlu harus percaya. Ya nggak perlu harus percaya. Apalagi ini berkaitan dengan sosok malaikat. Malaikat itu makhluk gaib. Ya, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sosoknya yang asli siapa? Nabi. Ya. Ini tertangkap kamera ulah. Ini ngal-ngal aja. Ini jadi banyak apa namanya? Banyak bohongnya. Jadi nggak perlu dipercaya. Ya, sekarang ini zaman agak canggih sedikit, itu semua ya gambar bisa direkayasa. Ya, maka dari itu persaksian, perzinahan, percurian, tapi itu tidak boleh dengan kamera dan dengan gambar, dengan foto. Yang bisa dijadikan barang bukti untuk hudud, ya, hudud syar'i, ya nggak boleh foto dan gambar
baik itu yang bergerak video maupun yang tetap, yaitu fotografi, sebagai bukti di persidangan hudud. Hudud artinya hukum syariah. Misalnya ada gambar dia berzina, itu nggak bisa dijadikan bukti. Ya, dan tidak bisa dijadikan diangkat sebagai bukti dan saksi, nggak bisa. Baik, nanti kita yang akan ditulis. Azanillahu ya. Jadi nggak perlu dipercaya hal-hal semacam ini. Baik. Dalam bulan Ramadan ini, non-muslim memberi sembako kepada yang muslim. Bolehkah diterima? Ini sudah berulang-ulang. Ya, banyak sekali event di mana orang-orang non-muslim memberikan kepada yang muslim. Ikhwan fillah azanillahu ya jami'an. Untuk hal-hal semacam ini, ya hendaknya kalau kita menghindari. Jangan menjadi stigma di tengah masyarakat yang namanya muslim itu menerima, yang non-muslim itu memberi. Kemudian buruk, ya, hingga dikesankan yang namanya kaum muslimin itu yang miskin, minta apa namanya menerima, tangan di bawah, ya tangan di atas itu adalah yang non muslim ini. Nah, begitu bagi sejina dan ya Allah yang jami'an. Dan juga ini akan membangkitkan suatu semangat bangga menerima, tidak bangga memberi. Nah, itulah yang jadi apa namanya, yang penyakit yang muncul di tengah masyarakat. Wah, itu berburu-buru kita kadang-kadang kita kasihan. Berburu-buru datang apa namanya mobil dengan logo tertentu, itu dengan gambar tertentu, berburu-buru itu. Yang berburu-buru pakai jilbab gitu. Yang bagi-bagi orang kafir. Itu kan apa namanya? Ya bisa jadi masuk pada bentuk menghinakan diri sendiri. Baik, jadi ini yang tadi saya jelaskan. Apa benar sebelum sholat Idul Fitri disunahkan makan kurma? Iya, untuk Idul Fitri itu disunahkan sebelum kita berangkat ke tempat sholat, kita makan terlebih dulu. Ya, makan terlebih. Yang terbaik makan kurma memang. Kalau ada kurma, silakan makan yang lain juga, tak apa. Tapi sunahnya, ya, untuk Idul Fitri ya, sebelum berangkat sholat kita sarapan terlebih dulu atau makan terlebih dulu. Nah, untuk Idul Adha kebalikannya, ya, yaitu kita makan setelah sholat. Baik. Nah, ini ada yang apa hukumnya makan daging buntarong? Buntarong itu apa? Ada buntarong. Ada. Ada atau tidak? Ada. Iya. Dan otak monyet, kalau otak monyet nggak boleh ya. Tapi kalau buntarong mana nggak tahu ini, mana nggak pernah lihat bentuknya. Tapi kalau otak monyet yang haram dimakan. Zakat fitrah apakah boleh dipakai uang saja Ustaz? Zakat fitrah apakah boleh dipakai uang saja? Pakai senyum saja kalau itu. Ada bapak-bapak, ya baca ini iklan. Bayarlah zakat dengan senyum, bayarlah pajak dengan senyum. Datang ke kantor pajak senyum dia. Ya bayar dengan senyum aja. Ya bayar dengan pulsa. Ini tidak ekonomi. Zakat fitrah itu ya dibayarkan dengan apa? Bahan makanan. Nah itu dia caranya. Ya, jadi tidak dengan uang, tidak dengan pulsa, apalagi dengan senyum. Mati pada bulan Ramadan, apakah ada pertanyaan kubur? Ada.
Ya, mati bulan Ramadan, mati kapan saja ada pertanyaan kubur. Ya, ada pertanyaan alam kubur. Yang selamat dari fitnah kubur siapa? Yang selamat dari pertanyaan kubur. Syuhada. Koruptor, zakatnya apa boleh diterima? Koruptor. Ya diterima lah, kita terima gimana? Ya, cuma, ya ini ada cumanya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nabi mengatakan menjama amalan haraman summa tasaddaqa bihi, ya, falaisa lahu bihi ajrun wa kana ithruhu alaihi. Barang siapa yang mengumpulkan harta haram kemudian dia sedekahkan, baik itu zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya, maka lam yakun lahu bihi ajrun. Tidak ada pahala baginya. Wa kana ithruhu alaihi, dan dosanya tetap itu. Artinya apa? Dosa dia mengumpulkan harta haram itu tetap dihitung. Kalau mencuri ya hitung dosa mencuri. Kalau korupsi ya hitung dosa korupsi. Kan begitu ya? Kalau menipu ya dosa penipuan dan seterusnya. Itu maksudnya. Bahkan itu dosa tetap terhitung dosa. Sementara ya sedekahnya tidak bernilai pahala. Nah, ini ada yang bertanya, apa boleh kita sholat Jumat lagi? Karena pada hari pagi hari ini Idul Fitri. Ini memang Idul Fitri kita tahun ini hari Jumat. Hah? Iya, betul. Kira-kira. Nantilah dijawab kalau sudah datang hari lain. Kita masih menunggu apa? Menunggu ru'yatul hilal, kan begitu ya. Nah, wallahu a'lam. Sabar. Nah, kalau ini terjadi hari Jumat, maka Nabi telah menjelaskan boleh mengerjakan sholat Jumat dan boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Itu yang disepakati oleh para ulama. Ya, ada jadi kesepakatan ulama. Di mana titik kesepakatan ulama? Ulama sepakat bahwa kalau bertepatan hari raya jatuh pada hari Jumat, ulama sepakat boleh tidak sholat Jumat dan boleh mengerjakan sholat Jumat. Lalu ulama berselisih pendapat bagi yang tidak mengerjakan sholat Jumat, apakah dia mengerjakan sholat zuhur atau langsung asar? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Bagi yang tidak mengerjakan ya, dia pilih pendapat, saya tidak mengerjakan sholat Jumat. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Apakah dia sholat zuhur atau langsung sholat asar? Di sini ada dua pendapat di kalangan ulama masyhur. Yang pertama mereka mengatakan dia mengerjakan sholat zuhur. Pendapat kedua ini pendapat Syaukani dan Al-Albani lebih condong kepada pendapat ini. Demikian juga Ali Hasan dan ulama-ulama lainnya, mereka berpendapat bahwa dia tidak perlu lagi sholat zuhur dan langsung mengerjakan sholat asar. Wallahu a'lam. Itu titik perbedaan pendapat di kalangan ulama. Supaya enggak teliti gimana Ustaz? Ya udah gimana aja. Iya kan? Apakah ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ciri pertama, dia tidak tidur.
Ya setelah tidur gimana dia dapat? Kalau dia malam sampai pagi gimana dia dapat? Tidak dapat ya. Oh itu. Ya ciri-ciri orangnya nggak ada, ya, tapi ciri-ciri malamnya ada. Disebutkan Nabi. Ya bagaimana? Apa itu? Siapa yang masih ingat? Apa ciri-cirinya malam itu? Malam itu malam yang tidak panas dan tidak sangat dingin. Ya, kemudian malam yang tenang, ya, tidak ada hidup-hidup. Kemudian tanda-tanda lainnya, ini tanda-tanda banyak tanda-tandanya. Yaitu pagi harinya matahari terbit, ya, apa? Terbit tanpa menyilaukan mata. Bisa dilihat bulatannya putih tanpa menyilaukan mata. Artinya kalau kita tatap matahari seperti ini, maka bisa kita lihat bulatannya. Itu tandanya pagi harinya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu tanda-tanda malamnya. Tapi ciri-ciri orang yang mendapat malam Lailatul Qadar ya intinya itu jangan tidur. Nah begitu saja ini. Ya saja kita pada hari ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Aku lupakan hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Ingat kita libur untuk ahad depan sampai tanggal 19 bulan Februari.